kelinci saya yang terkena serhok ya, yang mau saya obati. Dari ciri-cirinya kaki, dia menginjaknya tidak terasa nyaman ya, dan terasa sakit. Seperti inilah kelinci yang terkena serhok yang sudah lumayan parah, dan ini saya akan mengobati kelinci ini. Dan tonton terus video saya biar paham ya cara mengobatinya, dan semoga kelinci yang terkena serhok bisa sembuh. Insya Allah akan sembuh ya jika rutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel Tawakal Farm ya. Itu tadi pertama awal ya, itu video yang kelinci yang mau saya obati ya, yang terkena serhok. Itu memang sudah lumayan parah ya, karena sudah kurut juga ya teman-teman. Jadi ya itu harus rutin sekali kita obati. Jadi tidak cukup satu kali ya kita obati. Oke teman-teman, di sini saya di depan saya ada obat-obatan yang untuk mengobati serhok ya. Tapi sebelumnya kita harus tahu itu kenapa kita kelinci kita terkena serhok ya. Itu bukan kelinci saya tadi, itu dapat tadi malam ya dari teman saya, karena sudah teman saya cara bahasanya tidak telaten ya untuk mengobati serhok, karena itu sudah parah ya. Jadi itu biasanya itu serhok itu biasanya itu dari skabis ya, yang biasanya itu skabis kan ada dua macam ya. Kalau di kaki itu ada yang skabis kering dan basah. Itu yang skabis basah, karena saat mengobati skabis itu biasanya tidak hanya kita oles-oleskan saja, tidak disuntik ya. Biasanya kita tidak teliti lah, otomatis jadi menyebabkan serhok ya. Yang sembuh hanya yang terkena obat saja, itu yang tidak terkena menjadi serhok. Nah biasanya tidak hanya kenapa kita biasanya sudah dikasih pakai bawahnya bambu, tapi karena biasanya masih terkena serhok ya seperti itu. Biasanya kita dalam mengobati skabis tidak teliti ya, hampir tidak teliti dan tidak telaten tuh teman-teman. Dan itu yang sering terjadi, dan biasanya di kandang itu tidak ada bawahnya, tidak memakai bambu, itu biasanya sering sekali terkena serhok. Tapi di kandang saya itu jarang ya terkena serhok, itu hampir tidak ada. Karena itu saya disuruh mengobatinya karena teman saya tidak telaten. Dan bagi teman-teman biar tahu caranya mengobati apapun yang saya tentang penyakit kelinci, itu saran saya jangan di skip ya, biar paham semuanya. Karena ya jika tidak paham ya seperti itu, kita hanya tahu inti-intinya tapi tidak tahu prosesnya dan caranya secara detail ya. Kadang seperti itu menyebabkan kelinci kita tidak maksimal ya penyembuhannya, seperti itu teman-teman. Jadi saran saya, jika saya mengasih cara bagaimana pengobatan, jadi saran saya jangan di skip ya videonya. Bukan berarti saya hanya untuk membuat video, itu tidak teman-teman. Jadi saya intinya bisa membantu teman-teman yang kebingungan dalam perawatan kelinci atau pengobatan kelinci ya. Insya Allah yang saya berikan ini real dari apa yang saya kerjakan di kandang saya teman-teman. Jadi ya jangan di skip teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi juga kan bukan berarti saya itu video yang udah lama atau tidak, bukan teman-teman, itu video asli. Ya setiap saya bikin video itu video asli yang mau saya obati, dan itulah yang terkena penyakitnya tuh teman-teman. Dan kali ini kita akan menyembuhkan
sorghum ya, yang itu sudah menurut saya parah ya. Biasanya saya mengobati kelinci itu tidak parah seperti itu, sudah sampai kuru itu namanya ya. Jadi ini di depan saya sudah ada obat-obatannya. Sebelum itu teman-teman kita lihat bagaimana cara pengobatannya nih teman-teman. Sebelum tahu obatnya, kita lihat saja di cara pengobatannya. Oke teman-teman, kita lanjut pengobatannya. Oke teman-teman, ini cara proses pengobatannya. Pengolesan dulu nih teman-teman. Ini sudah agak susah ya, sebaiknya harus orang dua ya, karena dia terasa sakit sekali di kakinya. Nah itu harus dioleskan secara benar-benar ya, jadi benar-benar kena semua, itu harus terkena semua ya teman-teman. Jadi biar tidak terkena lagi nantinya teman-teman. Ini sudah sangat lumayan parah, dan kelincinya pun agak susah ya diobati karena terasa sakit sekali teman-teman. Seperti ini prosesnya ya, harus dioleskan di bagian-bagian yang terkena sorghum teman-teman. Ini pun juga untuk seperti sama ya, seperti mengobati skabis juga harus seperti ini teman-teman, harus benar-benar merata semua. Jadi biar tidak terkena nantinya jika tidak merata ya, ini bisa terjadi sorghum teman-teman. Jadi kita harus benar-benar teliti dalam mengobati skabis biar kelinci Anda tidak terjangkit sorghum. Karena jika sudah seperti ini ya nanti penanganannya lebih sulit teman-teman ya. Jadi lebih sulit daripada skabis, dan lebih kasihan nih teman-teman sama kelincinya, sudah kuru dan kelincinya sakit sekali. Ini juga kalau tidak berhati-hati dalam kita merawat bisa terjadi kematian teman-teman. Dalam kita penyuntikannya yang tidak tahu, tidak paham, itu bisa menyebabkan kematian. Cuman karena ini masih makannya pun masih lahap, jadi saya berani menyuntik ya. Paling jika nanti setelah penyuntikan biasanya terjadi kemencretan teman-teman, makanya kita harus sedia obat itu semua teman-teman ya. Ini juga di bagian kaki juga sudah terkena, jadi terkena semua ini teman-teman, tidak hanya depan tapi di kaki pun sudah parah ya, dan sudah bengkak teman-teman. Teman-teman, itu tadi ya, sudah selesai pengobatannya. Itu memang ya saat diobati aja itu terasa sakit ya, karena sudah parah dan lukanya sudah parah, sudah ada bengkaknya, dan sudah pokoknya itulah teman-teman. Bagi teman-teman itu biasanya yang tidak telaten, lebih baik ya daripada kita melihat video yang kita tidak paham, lebih baik kalau tidak telaten ya harus dipotong saja seperti itu teman-teman ya. Tapi saya tidak, teman-teman, saya itu lebih senang mengobatinya teman-teman ya, karena tidak seperti ternak-ternak yang besar yang banyak modal. Jadi biasanya malah kalau peternak-peternak besar itu biasanya kalau penyakit-penyakit yang sudah walaupun tidak parah biasanya langsung dipotong teman-teman, karena nggak mau ribet. Tapi saya tidak ya, saya hanya saya ingin memecahkan bagaimana mengobati kelinci, atau yang namanya kelinci juga ya pastinya pengen hidup lah, pengen saya abadikan seperti itu teman-teman ya. Jadi biar sembuh teman-teman.
Itu tadi sudah sangat gurih ya teman-teman. Oke teman-teman, itu sekarang saya akan tentang obatnya ya teman-teman. Jadi obatnya itu seperti obat skabis ya teman-teman, hanya saja kita harus teladani teman-teman. Tapi apa saja nih teman-teman ya obatnya? Oke, yang utama adalah ini Wormexin ya teman-teman. Wormexin ini adalah obat untuk skabis ya, tapi bisa untuk sarhok teman-teman. Utama ini, terus pakai suntikan ya. Untuk ukurannya jika memakai Wormexin itu 0,3 ya teman-teman, 0,3. Oke, jadi untuk yang takarannya, untuk buat olesannya adalah kita menggunakan minyak dan garam dan bawang putih ya. Jika saya menggunakan pakai ukuran segini teman-teman, nah segini, ini saya campurkan dengan pakai Wormexin itu 0,3 ya, saya campurkan ke sini teman-teman, seperti itu. Nah sudah kita campurkan di minyak itu, kita aduk rata secara rata, lalu oleskan seperti video tadi ya teman-teman. Jadi yang untuk penyuntikannya juga 0,3 ya, 0,3, pakai untuk suntikan yang 1 mili ya teman-teman. Kenapa saya harus sudah dioles harus suntikan? Nah itu teman-teman, biasanya kita saat kelinci kita skabis itu hanya dengan oles nih, maksudnya biar kita tuh mempercepat dan mempermudah, tidak ribet ya. Nah itu yang bisa menyebabkan sarhok teman-teman, karena di dalamnya masih jika tidak disuntik teman-teman. Biasanya saya begitu oles langsung saya suntik, sarhok pun seperti itu teman-teman. Begitu saya oleskan semua terus saya suntik teman-teman, tapi dengan 0,3 teman-teman. Nah di sini saya ada ini seperti biasa ya, Tetaklor yang saya ini adalah obat untuk antivasi teman-teman ya. Kenapa saya harus memakai ini? Ini buat antivasi, karena itu sarhok itu ada yang masih gemuk dan sudah kuru teman-teman. Kalau sudah kuru itu sudah parah. Jadi otomatis jika sudah kuru itu biasanya kalau disuntik dengan Wormexin itu biasanya akan menyebabkan mencret teman-teman. Nah jika sudah kuru terkena mencret, nanti ya bisa kelinci kita malah mati. Jadi saya harus setelah saya suntik, setelah saya 1 hari saya memakai ini, harus saya masukkan ini ke mulutnya dengan ukuran 1 butir ya, 1 ekor 1 butir. Jadi untuk antivasi. Dan juga biasanya kalau sudah kuru itu seperti apa ya, seperti orang di dalamnya itu ada kotoran-kotoran, jadi dia bunyi kruk 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 teman-teman ya. Jadi biar ini untuk menyembuhkan hal seperti itu teman-teman. Nah jika setelah itu nanti jika sudah lumayan membaik ya, otomatis kita harus menyuntikkan dengan B kompleks ya, karena inti untuk vitamin. Nah setelah kelinci kita sudah membaik, sudah lumayan jalannya sudah agak normal, harus kita suntik ini ya, untuk mempercepat penyembuhannya, untuk biar gemuk teman-teman. Jadi vitamin dia pun nanti makannya akan lahap dan cepat gemuk teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Dan untuk penyembuhannya itu kalau sudah parah kita membutuhkan proses ya. Jadi setiap 4 hari sekali kita oles, tapi suntiknya cuma 1 kali teman-teman ya. Jangan setiap kali kita oles kita suntik lagi, itu tidak teman-teman. Kita harus menunggu sekitar biasanya sekitar 10 hari kita suntik lagi. Kalau memang itu parah kan pastinya belum normal sekali ya teman-teman. Nah kita suntik lagi seperti itu. Tapi biasanya jika belum parah, saya mengobatinya biasanya 3 hari itu sudah kering, 3 hari sudah kering, dan itu nanti saya harus cuman saya oleskan lagi dalam 2 minggu kalau yang belum parah. Tapi kalau sudah parah biasanya saya 4 hari sekali saya oleskan lagi, tapi tidak memakai suntik teman-teman ya. Buat teman-teman, semoga teman-teman paham ya. Jika belum paham cara menyuntiknya dan cara mengobati nanti akan dengan biar apa ya namanya, biar tidak terjadi sarhok, biasanya kan menyuntik di skabis. Nah tonton video saya di ini cara mengobati skabis ya teman-teman. Nah seperti itu biar teman-teman tuh paham dan
biar tidak terjadi terkena syaraf teman-teman. Jadi itulah lebih baik jika biar paham semua jangan di skip teman-teman ya, harus ditonton biar kita benar-benar paham dan tidak kelinci kita tidak semakin parah ya otomatis ya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat ya untuk teman-teman bagi pemula ataupun yang sudah lama tapi masih merasa apa ya kurang paham atau apa ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Salam dari saya di Kandang Tawakal Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.